Tema pertemuan rutin kali ini adalah teori observasi benda langit dan akan dibawakan oleh Kak Muhammad Raihan, a.k.a. biasa dikenal sama orang adalah Kak Raihan Signus. Kita sambil nunggu peserta yang akan join, kita bincang-bincang dulu sebentar, Kak. Ya, oke. Nah, Kak Raihan ini kan banyak dikenal orang sebagai seorang fotografer nih, kayak astrofotografer. Nah, kebetulan banget nih tadi malam itu kan ada gerhana bulan penumbra ya, Kak. Kak Raihan gimana, foto-foto nggak? Semalam itu sebetulnya sempat coba motret, cuma memang cuaca semalam itu kurang begitu cerah ya. Awal malam itu mendung total, kemudian di beberapa tempat di Jakarta sempat hujan. Kemudian menjelang tengah malam itu sempat cerah, tapi agak awan tipis. Aku bangun itu sekitar jam 1 itu lumayan cerah dan coba motret. Cuma memang awan tipisnya itu sering lewat sehingga hasil gambarnya itu bikin si bayangan samarnya itu agak harusnya di foto itu kelihatan, tapi gara-gara ada banyak awan tipis, jadi kita nggak bisa notice itu gambar sebenarnya gambar gerhananya atau si awan tipisnya. Jadi belum semuanya diolah karena memang baru semalam banget, karena sambil bikin presentasi juga buat sore ini, jadi mungkin setelahnya akan coba diolah lagi. Oh baik. Oh iya, bagi teman-teman ini yang mau tahu karya-karya astrofotografer Kak Raihan ini, kalian bisa follow Instagramnya di @raihan_signus. Juga banyak ternyata pengurus HJ yang punya ketertarikan di astrofotografer ya, Kak? Iya, karena banyak yang suka motret, jadi suka astronomi, suka fotografi, jadi ya pasti biasanya suka astrofotografi. Iya, dan teman-teman yang mau lihat karya-karyanya pengurus lain juga bisa follow Instagramnya di @hj.84. Ya, gimana kalau misalnya kita lanjut aja untuk membersihkan waktu? Oke. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan Kak Raihan dulu nih. Beliau ini bernama Muhammad Raihan, bergabung di HJ sejak tahun 2004 ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Menjadi pengurus HJ itu sudah sejak 2006 dan pernah menjadi ketua HJ pada tahun 2011. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa dikirimkan via kolom komentar di YouTube. Ya, betul. Dan sekarang saya serahkan ke Kak Raihan. Oke, terima kasih banyak Ria. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya coba share screen ya. Ini adalah yang nanti akan saya tampilkan. Oke. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di pertemuan rutin Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Dan masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita tentu saja melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu untuk kita tetap di rumah dan jaga jarak, sehingga kita masih melanjutkan pertemuan rutin HJ ini dalam bentuk online. Saya dan Ria kebetulan kita satu rumah, jadi kita online dari rumah. Kebetulan pada pertemuan kali ini kami, saya terutama ditugaskan untuk tahun ini memberikan materi tentang teori observasi benda langit. Dan seharusnya pertemuan rutin teori observasi benda langit ini dilaksanakan 1 minggu sebelum Star Party. Yang tahun ini kita jadwalkan, awal tahun kita jadwalkan Star Party itu kalau nggak salah di pertengahan bulan Juni. Sayangnya karena memang adanya pandemi ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, boro-boro Star Party, kita mau pertemuan rutin di planetarium aja kita juga kesulitan, jadi
Ya sudah, kita bahas tetap materi tentang teori observasi benda langit, meskipun start partinya mungkin ya masing-masing di rumah ya. Kebetulan mungkin bulan Juni ini udah mulai masuk musim panas, jadi langit juga udah mulai cerah. Yang mungkin meskipun tinggal di kota Jakarta yang polusinya tinggi, mungkin mudah-mudahan masih bisa nolong untuk bisa kita melihat benda langit di langit kota Jakarta. Nah, tentu saja sebelum kita start party masing-masing di rumah masing-masing, kita ingin bahas sedikit tentang teori observasinya. Kita bisa langsung keluar di malam hari melihat langit, namun tanpa kita tahu, tanpa punya bekal pengetahuan terkait dengan observasi, tentu saja itu akan cukup menyulitkan ya. Jadi agar kita tidak tersesat di langit malam, maka tentu saja kita sedikit banyak membaca dulu dan mencari tahu dulu apa sebenarnya observasi astronomi secara teoritis ya. Sebenarnya temanya teori observasi benda langit sebenarnya kalau secara pribadi bagi saya terlalu berat teori itu ya. Saya lebih suka sesi saya saat ini sore hari ini adalah sharing dan cerita sekaligus dongeng tentang langit malam dan bagaimana cara mengamatinya. Dan terkait itu juga presentasi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini pun juga ya mungkin lebih banyak cerita dan dongeng terkait dengan langit malam. Ya, kita sampai di pertemuan ke-8 dengan tema teori observasi benda langit. Dan pada sore hari ini saya akan bahas mungkin tidak keseluruhan dari teori observasi benda langit, karena teori observasi itu sangat luas maknanya dan mencakup begitu banyak elemen dalam astronomi, terutama di observasi yang mungkin kalau kita bahas dan cover seluruhnya itu bisa bisa berminggu-minggu ya. Jadi saya akan mencoba mengcovernya dalam waktu yang mungkin cuma sekitar 1 sampai paling maksimal 1,5 jam. Jadi ada beberapa tema yang saya ambil. Yang jelas satu hal yang perlu diingat bahwa memang kalau Anda mencari tahu di Google tentang apa itu teori observasi benda langit, pasti yang keluar itu adalah banyaknya terkait dengan instrumentasi. Jadi kalau kita lihat di Google itu observatorial astronomy atau astronomical observation, itu keluarnya pasti adalah teleskop-teleskop besar, kemudian instrumentasi canggih seperti kamera CCD, spektrografi, kemudian alat-alat detektor lainnya, sehingga memang kita bisa pahami bahwa di zaman sekarang, di zaman yang modern sekarang ini, astronomi itu kalau bicara observasi pasti itu udah membahas tentang instrumentasi yang udah canggih dengan teleskop-teleskop yang sangat besar, kelas observatorium, bahkan kelas teleskop ruang angkasa. Namun memang ketika saya diminta untuk membahas tentang teori observasi benda langit, dan saya sebagai astronom amatir, saya ingin memberikan cerita yang ternyata justru ruang lingkupnya itu tidak dalam kaitannya dengan instrumentasi. Itulah sebabnya biasanya di HAJ itu selain kita membahas tentang teori observasi benda langit, ada tema lain lagi yaitu instrumentasi astronomi yang memang dibahas secara terpisah. Karena memang dua tema itu sangat luas sehingga perlu kita pisah bahasnya. Jadi sehingga pada teori observasi benda langit yang akan saya bahas ini, itu saya nggak akan bahas tentang instrumentasi. Yang akan saya bahas adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, yang kita dapatkan hanya menggunakan instrumentasi yang setiap manusia sejak lahir punya, yaitu adalah mata. Dan juga tentu saja dengan kita mengakses langit malam, yang tentu saja semua orang bisa punya akses itu. Meskipun mungkin kita akan bahas nanti orang Jakarta sedih sebenarnya karena akses langit malamnya itu sudah sangat terbatas. Ya, bentar. Yang pertama adalah saya ingin sedikit, karena ini dongeng ya, karena ini cerita, saya ingin membuat segmen dalam presentasi saya.
atau bagian ya. Bagian pertama nanti saya akan coba membahas tentang langit sebagai jendela astronomi. Itu terkait dengan kubah langit, orientasi, diameter sudut, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian kedua nanti, segmen yang kedua adalah tentang langit yang berdinamika. Bahwa langit yang kita lihat itu ternyata tidak diam, dia berdinamika dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sana terkait dengan gerak semu, sirkum polar, dan sebagainya. Kemudian pada segmen ketiga, kita akan bahas tentang tata letak benda langit, bahwa ternyata langit itu tertata. Dan kita harus membaca menggunakan sistem tertentu untuk bisa dengan mudah mengidentifikasi apa yang ada di langit. Kemudian bagian keempat kita masuk ke tentang cerita tentang bintang, bahwa ternyata bintang-bintang langit malam melalui jendela langit kita bisa mendapatkan banyak cerita dari bintang-bintang tentang generasi bintang, tentang kecelangannya, kemudian tentang bahwa di kedalaman langit di antara bintang-bintang itu ternyata banyak benda-benda yang sangat luar biasa yang mungkin kita memerlukan alat bantu seperti teleskop dan kamera untuk bisa melihatnya. Kemudian juga terakhir di bagian kelima, saya akan coba membahas tentang langit yang ideal. Nah, ini yang terakhir adalah bahwa memang terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kita tentu saja menghadapi populasi yang begitu besar, sehingga di mana-mana ada manusia, dan di mana-mana biasanya ada pemukiman, kemudian langit akhirnya tercemar dan sebagainya, sehingga ternyata sekedar untuk menikmati langit malam itu cukup sulit bagi kita, terutama bagi orang yang tinggal di perkotaan. Dan seperti apa yang bisa kita bahas, yang bisa kita cari, nanti kita akan lanjut. Yang pertama, kita masuk ke bagian yang pertama, itu adalah tentang langit sebagai jendela astronomi. Bahwa memang astronomi sebagai ilmu yang sangat menarik, karena memang astronomi adalah laboratorium itu langit. Jadi kalau fisika, biologi, mereka butuh laboratorium tempat di mana mereka melakukan eksperimen. Sementara kalau astronomi ya, kita tinggal keluar rumah, mendongakkan kepala ke atas, dan kita melihat itulah laboratorium astronomi. Dan memahami karakteristik langit tentu saja menjadi kunci bagi kita, terutama bagi astronom amatir, untuk bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Untuk itu saya akan mencoba mengawali dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan diri Anda berada di dalam sebuah berada di sebuah lapangan yang luas, dan Anda melihat apa yang ada di atas kepala. Kita berada di tengah-tengahnya, dan kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita pasti akan merasakan bahwa langit yang di atas kita itu seperti sebuah kubah setengah bola. Jadi seperti sebuah kungkungan, sebuah sebuah kubah, di mana karena bumi itu bentuknya bulat, setuju ya, maka langit yang melingkupinya juga seolah-olah seperti bulat. Makanya kita sebutnya sebagai bola langit atau setengah bola. Nah, ketika kita berada di setengah bola seperti ini, kita pasti akan punya yang namanya orientasi arah. Nah, orientasi arah ini tentu saja yang kita kenal dengan arah mata angin. Ada utara, timur, selatan, dan barat, atau UTSB ya biasa kalau kita singkat, atau bahasa Inggrisnya ya North, East, South, dan West. Kemudian selain itu juga kita punya orientasi lainnya untuk meningkatkan akurasi. Kita punya orientasi di antara keempat mata angin tadi, ada North East atau timur laut ya. Kemudian ada Southeast, ada Tenggara, ada Southwest, itu adalah barat daya, kemudian ada Northwest, ada barat laut. Kemudian juga kita punya orientasi di mana tepat di atas kepala kita adalah zenith, disebut sebagai zenith, atau apa zenith itu ya puncak langit ya, disebut seperti itu. Dan juga di bawah kita tentu saja disebut sebagai nadir, atau titik nadir, titik paling bawah, tepat di bawah.
Jadi kalau kita mau kita menuju kemana itu pasti ada orientasinya. Utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Ada ke atas, ada ke bawah, ke sana pasti ada arahnya. Dan lain sebagainya. Kemudian, juga tentu saja ada yang namanya disebut sebagai horizon atau ufuk ya, atau kaki langit bahasa Indonesianya. Atau biasanya juga kita sebut sebagai horizon. Nah, horizon ini adalah titik pertemuan antara langit dengan bumi, dengan landscape bumi. Kemudian kita mengenal sebuah ukuran yang disebut sebagai altitude. Sebutan altitude. Altitude itu adalah sebuah ukuran untuk mengukur sebuah ketinggian. Altitude artinya ketinggian, di mana selain altitude juga ada azimut. Jadi kalau kita mau menunjuk ke sebuah titik yang ada di atas ufuk, kita pasti akan terorientasi sama berapa altitude-nya, berapa ketinggiannya. Sementara juga kalau kita mau menunjuk di arah ufuk, kita juga pasti akan terorientasi pada arah di sana azimutnya berapa. Nah, untuk altitude zenith tentu saja karena kubah setengah bola itu 180 derajat. Setengah bola itu adalah 90 derajat. 180 derajat. Nah, setengah bola 180 derajat ya di atas paling tingginya adalah tentu saja seperempatnya itu adalah 90 derajat. Maka zenith itu memiliki ketinggian atau altitude 90 derajat. Sementara sebaliknya kalau horizon atau nadir termasuk itu adalah altitude-nya 0. Ya horizon altitude-nya 0. Kalau nadir ya tidak ternilai gitu ya, karena di bawahnya horizon minus jadinya ya. Sementara kalau azimut ya kita tentu tahu azimut biasanya dimulai dari north atau utara, di mana azimut utara adalah 0, kemudian azimut timur adalah 90 derajat, kemudian selatan lawan arahnya utara adalah 180 derajat dan barat adalah 270 derajat. Kembali ke north lagi 0 atau 360 derajat. Tentu saja ya northeast, southeast, southwest dan northwest juga terbagi secara presisi di mana northeast 45 derajat, southeast 135 derajat dan sebagainya. Jadi kalau kita mau menuju pada arah yang presisi nilainya, kita menggunakan istilah atau ukuran-ukuran itu. Jadi ada altitude, ada azimut. Kita nggak bisa misalnya mengukur, di sana sebelah pohon kelapa misalnya. Bahkan saya menunjukkan hal itu kepada Ria pun juga belum tentu itu benar, karena orientasi posisinya berbeda. Tapi kalau saya menggunakan arah, di sana azimutnya 45 derajat misalkan, maka ukuran itu bisa berlaku juga buat Ria atau buat siapapun yang berada pada titik yang nggak jauh dari saya. Kemudian kita juga punya yang namanya garis khayal, semacam garis khayal ya, yang kita gunakan untuk membantu kita dalam memetakan langit. Salah satu yang pertama adalah disebut sebagai garis ekuator. Jadi mungkin pernah dengar tentang ekuator. Ekuator itu ya ada ekuator bumi, khatulistiwa gitu ya, adalah di mana bola bumi tengah-tengahnya di bagian paling tengahnya punya garis yang membelah antara utara dengan selatan. Nah, itu adalah garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, di langit kita punya garis khayal yang sama, yaitu garis ekuator yang membelah langit kita. Garis khayal itu ditarik dari titik timur ke titik barat, membelah antara langit selatan dan utara. Sementara itu juga ada garis khayal berikutnya adalah garis yang namanya garis meridian. Garis meridian sebaliknya dia ditarik dari titik south, maksudnya di sini adalah titik selatan ke titik utara ya. Ini ilustrasinya agak keliru sayangnya. Harusnya garis meridian ini dari titik utara ke titik selatan, dan dia membelah antara langit timur dengan langit barat. Itu dua garis ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk membantu memetakan langit. Dan apa yang baru saya jabarkan itu termasuk ke dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem koordinat horizon. Jadi sebuah sistem sistem pemetaan langit yang menggunakan acuannya adalah horizon. Dari horizon ke atas 90, dari horizon ke ke horizontal ke ufuk yang lain, misalkan ke timur 90 dan sebagainya. Jadi acuannya adalah horizon.
Dan ini adalah acuan sistem koordinat yang cukup simpel dan mudah dipelajari. Namun kelemahannya adalah dia hanya berlaku pada satu titik itu saja. Artinya kalau misalkan kita berada di satu lapangan bersama orang lain, kita menggunakan acuan itu masih relevan. Orang di samping kita masih bisa menggunakan sistem yang sama dan menghasilkan hasil yang akurat. Namun kalau kekurangannya adalah kalau kita gunakan ini kepada orang, misalnya kita sedang korespondensi dengan orang yang ada di luar area kita, bahkan hanya beda kotak saja, itu sudah berbeda orientasinya, karena jarak antara kita dengan tempat yang jauh itu akan menghasilkan sudut horizontal yang berbeda. Apalagi kalau kita pisahnya itu dalam radius yang cukup jauh gitu ya, apalagi berbeda waktu zona. WIB dengan WIT atau WIT bahkan itu pasti akan berbeda. Saya bilang di WIB ada bintang A di ketinggian 10 derajat. Kalau saya ngomongnya ke orang yang ada di WIT, tentu saja udah nggak ada benda langit dengan apa, karena ya sudah tenggelam. Kalau saya bilang 10 derajat di arah barat, maka kalau di sana udah 2 jam berikutnya udah lewat gitu ya, karena beda. Karena kurvatur bumi membuat sistem koordinat horizontal tidak bisa kita gunakan untuk orang yang terpisah jauh. Namun ini simple, mudah kita gunakan, terutama bagi kita yang start party bareng-bareng, yang harusnya kita start party setelah ini, kita dalam suatu tempat, kita pengamatan, kita bisa menggunakan sistem ini. Intinya adalah ini sistem yang sangat mudah dan sistem yang paling minim yang bisa kita gunakan. Artinya adalah ya tentu saja seorang astronom nggak perlu lagi lah menggunakan sistem, oh nih coba tunjuk, lihat ke arah tunjuk jari saya, atau di atasnya gedung A itu tuh yang kejauhan, atau dekat lampu tower itu, itu terlalu amatir lah ya. Minimal astronom amatir, terutama anggota haji lah, harus sudah bisa menggunakan istilah itu lah, nggak lagi dengan cara itu. Jadi minimal coba Ria lihat tuh di arah azimut sekian, altitude sekian. Nah, itu lebih saintifik lah ya, lebih akurat. Meskipun tentu saja nanti akan ada sistem koordinat yang lebih sulit, tapi digunakan untuk yang lebih serius. Kesimpulannya dari kubah langit ini adalah seperti ini contohnya, untuk kita gunakan dalam menunjuk sesuatu. Contohnya di sana ada bintang A, misalkan bintang warna kuning ini, orang ini melihat di tempat dia berada, bintang ini ketinggiannya 60 derajat. Kita lihat sudutnya seperti ini, di mana ini sedikit lebih tinggi dibanding 45. Kemudian arahnya itu adalah antara timur dan selatan. Maka kita bisa sebutkan apa yang dia lihat adalah pada altitude 60 derajat dengan azimut 135 derajat. Atau di southeast ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut langsung ke bagian kedua. Mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya bisa dituliskan di kolom komentar ya di YouTube. Mungkin ya kita santai saja, nggak perlu menunggu sampai selesai baru kita tanya jawab. Kalau memang ada, Ria bisa dicek nanti kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang mau bertanya, kita masuk ke bagian kedua, langit yang berdinamika. Saya akan mau coba bahas tentang bahwa langit yang barusan saya gambarkan itu ternyata tidak diam, ternyata dia berdinamika. Dia punya gerak, ada gerak semu, ada gerak sejati, kemudian ada bahwa langit yang kita lihat pada satu titik ternyata berbeda dengan langit kalau kita lihat dari titik yang lain di permukaan bumi. Bumi itu adalah tempat yang kita pijak saat ini, tempat manusia tinggal, dan tentu saja yang berikutnya saya sampaikan, bumi bertiga bulat. Bagi yang nggak percaya, kemarin banyak yang nonton tentang itu ya, peluncuran roket Dragon ya dari SpaceX di Amerika. Setelah sekian lama Amerika berhasil memberangkatkan astronot ke stasiun luar angkasa menggunakan roket mereka sendiri, nggak numpang dengan Rusia lagi.
ketika mungkin kalian nonton dan melihat ketika dia sudah ada di hampir melewati atmosfer, di sana akan kelihatan bahwa bumi itu ada kurvaturnya, ada lengkung, bahwa memang bumi itu bulat. Saya nggak akan membahas lebih banyak tentang itu, saya hanya ingin menegaskan bumi yang kita pijak bulat dan bumi yang kita pijak ternyata tidak setenang atau sediam yang kita rasakan setiap hari, bahwa ternyata bumi kita berputar. Itu saja, bumi berputar dari barat ke arah timur, dan karena kita berada di atasnya dengan efek gravitasi yang kita rasakan, kita nggak merasakan kalau bumi itu berputar. Kalau kita diam di tengah lapangan, diam gitu, kita nggak merasakan kalau bumi itu berputar. Tapi percayalah, bumi itu berputar, dan karena bumi berputar, seperti yang tadi saya bilang, karena bumi itu bulat, maka langit yang di kungkungnya itu juga seolah-olah seperti bulat. Makanya disebut sebagai bola langit atau kubas setengah bola. Dan bola langit yang ada yang melingkupi bumi yang sedang berputar itu ternyata tidak ikut gerak. Jadi kalau kita jadi astronot terbang ke luar angkasa menjauhi bumi, dari jauh kita tungguin bumi kelihatan berputar. Tapi bintang-bintang di sekelilingnya, bintang-bintang yang ada di latar belakangnya, itu diam. Kalau kita diam, bintang itu diam. Si bumi yang berputar. Jadi ilustrasi seperti ini. Kubah bola langit dengan bintang-bintang yang diam, namun dengan bumi yang berputar. Kenapa tadi saya bilang langit berdinamika? Karena kalau kita berada pada permukaan bumi, tentu saja orientasinya jadi berubah, di mana buminya seolah-olah diam, tapi langit yang berputar, bintang yang berputar. Yang sebenarnya hal itu disebabkan karena buminya yang berputar. Memang bintang memiliki gerak sejatinya, namun karena mereka jaraknya sangat jauh, sehingga pergerakannya tidak bisa kita deteksi dengan skala waktu kehidupan kita. Benda yang lebih dekat seperti planet dan matahari, termasuk yang paling dekat adalah bulan, itu lebih mudah kita deteksi. Di satu malam ke malam yang berikutnya kita bisa melihat bulan itu selalu terlambat ke arah timur, terlambat datang bulan gitu ya, terlambat datang, bulannya datang terlambat. Malam ini bulan terbit jam 7 malam, besok terbit jam 8 malam atau jam 8 kurang gitu. Bedanya biasanya setiap malam itu 52 menit, bulan terlambat setiap malam. Nah, namun kalau kita bicara tentang bintang, bintang yang sebenarnya diam akan terlihat jadi bergerak karena bumi yang bergerak. Dan kita tahu bahwa pergerakan bintang-bintang ini tentu saja menyesuaikan waktunya. Bintang A berada di posisi yang sama keesokan harinya adalah sekitar 24 jam. Atau sebenarnya tidak tepat 24 jam, tapi 23 jam, 56 menit, 4 detik. Nah, jadi ada beda selisih sekitar 4 menitan di situ, di mana selisih 4 menit itu kalau ditambah-tambahkan sampai 4 tahun, maka akan menghasilkan waktu yang dari 4 menit tambah sampai akhirnya jadi 1 hari. Dan makanya ada kita kenal dengan sebutan hari kehabisan, di mana di setiap 4 tahun sekali kita menambahkan 1 hari yang tadinya biasanya tahun itu adalah 365 hari jadi 366 hari. Bumi berputar, maka langit terlihat seperti berputar secara kita lihat. Dan ini yang disebut sebagai gerak semu atau gerak journal motion ya, atau gerak jurnal. Gerak semu, di mana gerak mereka sebenarnya disebabkan kenapa semu? Karena mereka bukan relay bergerak, kita yang bergerak. Gerak semu harian benda langit, mereka bergerak setiap hari. Dan ini terjadi tidak hanya kalau mungkin kalian merasakan yang paling jelas atau saat siang hari ya, dimana kita bangun tidur, matahari terbit di timur, kita mandi, berangkat kerja, berangkat kuliah dan sebagainya, matahari menanjak naik. Saat kita lapar mau makan siang, matahari ada di atas. Selesai makan siang, kerja lagi, menjelang pulang kantor atau pulang sekolah, kita lihat matahari ada di sebelah barat. Dan saat maghrib, matahari tenggelam ada di ufuk barat. Kita tahu matahari bergerak karena bumi bergerak. Tapi banyak yang ternyata masih belum sadar bahwa ternyata itu juga berlaku di malam hari. Orang nggak terlalu nggak terlalu sadar bahwa ternyata bintangku juga bergerak mengikuti gerak harian benda langit. Banyak orang yang sadarnya bintang di malam hari bergerak, enggak, diem aja. Padahal memang sebenarnya bergerak. Kenapa? Ya, apa yang membuat mereka tidak menyadarinya? Karena memang mereka melihatnya cuma sebentar gitu. Kalau dia melihat satu titik bintang,
kemudian dia masuk ke rumah, di dalam rumah dia makan, minum, tidur dan sebagainya, bangun 3 jam berikutnya dia lihat bintang itu udah nggak di tempat yang sama, tapi udah lebih ke barat. Intinya adalah semua benda langit, mau siang mau malam, itu bergerak, memiliki gerak semu harian yang disebut karena pergerakan dari rotasi bumi. Nah, apa yang kita rasakan di permukaan bumi sebagai pengamat? Kita bisa lihat bahwa contohnya seperti ini, kalau kita berada di ekuator, contohnya, kalau ada benda yang terbit di arah timur, dia akan ke atas dan akan terbenam di arah barat. Kalau tepat terbit di timur, tenggelam tepat di titik barat. Sementara itu, kalau ternyata ada benda langit yang terbitnya itu tidak di titik timur, tidak tepat di titik timur, tapi agak ke selatan misalkan, agak di tenggara misalkan. Ketika dia terbit di tenggara, ternyata dia terbenamnya nggak berlawanan arah, malah nyebrang ke atas sampai akhirnya terbenam di barat laut ya. Jadi benda langit tidak saling tumpang tindih dari gerak semuanya. Timur ke arah barat, tenggara ke arah barat daya, timur laut ke arah barat laut. Semakin dia menjauhi ekuator, semakin dia mendekati arah kutub, maka dia memiliki gerak yang memiliki area gerak yang lebih sempit karena dia tidak ke atas puncak langit. Jadi berbeda dari yang kebanyakan orang kira, kalau terbit timur ke atas terbenam di barat, terbit di timur agak ke selatan tenggara ke atas, terus terbit sebaliknya ke arah barat laut. Tidak seperti itu ternyata. Jadi mereka masing-masing punya seperti ini. Nah, orientasinya kalau misalkan kita lihat dia dari luar bumi yang berputar, nah bintang selalu berputar seperti ini. Nah, kalau ini mereka bintangnya terbit tepat di timur, tenggelam tepat di barat, melewati daerah zenit. Tapi kalau itu hanya terjadi kalau kita melihatnya dari daerah ekuator, dari khatulistiwa bumi, atau seperti di Indonesia dekat dengan ekuator, kita merasakan matahari hampir selalu di atas. Padahal kalau kita perhatikan, karena kita di Jakarta misalnya, karena kita berada di 6 derajat lintang selatan, maka kita merasakannya matahari itu ya nggak setiap hari tepat berada di zenit, dia pasti akan sedikit posisi puncaknya pasti terkadang akan bergeser sedikit ke arah timur, ke arah selatan, atau sedikit ke arah utara. Kondisi yang lebih ekstrim ini adalah kalau misalkan kita foto, kita arahkan, kita tunggu pergerakannya, maka bintang-bintang tersebut adalah seperti tegak gitu ya, kalau kita lihat tepat di ekuator. Sementara lebih ekstrim lagi kalau kita tinggalnya atau kita lihatnya itu dari lintang yang cukup tinggi, misalnya kayak seperti ini, lintangnya di lintang 40. Nah, ini ekuator bumi, ini orangnya lihatnya di sini. Jadi dia agak 40 derajat lintang utara. Dari orientasi dia mengamat, maka dia akan merasakan kalau ada benda langit yang terbit di timur, dia tidak akan ke atas puncak zenit, dia akan seperti ini. Puncak titik puncaknya itu tidak di atas kepala, tapi agak sedikit ke arah selatan. Dalam hal ini sedikit ke arah selatan. Begitu juga yang lain, kalau misalkan dia terbit di sini, ya dia tidak ke atas sini, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti ini, kalau dia menyesuaikan dengan celestial equator atau ekuator langit ya. Jadi celestial equator ini mengikuti ekuatornya bumi. Jadi dia akan miring seperti ini. Makanya kalau kita lihat dari dari tempat yang lintangnya tinggi, ketika sebuah bintang terbit, dia tidak ke atas, tapi miring seperti ini. Kemiringannya tergantung dari posisi letak kita, lintangnya ke arah utara atau ke arah selatan. Lebih ekstrim lagi kalau kita berada di kutub, misalkan kita berada tepat di titik kutub, di pole, North Pole atau South Pole, kita akan melihat bahwa benda-benda langit itu mereka tidak terbit, tidak terbenam. Kalau ada benda langit yang kebetulan dari titik kita itu udah ada di atas ufuk, maka dia akan berputar-putar di atas. Dan kalau ada benda langit yang ternyata tidak di atas ufuk, adanya di bawah ufuk, maka dia akan tidak akan pernah terbit gitu. Karena memang bumi dalam posisi ini, bumi berputarnya itu searah dengan titik zenit dan nadir.
Jadi ya berputar-putar seperti ini. Jadi bumi bukan berputar seperti ini, tapi berputarnya tegak lurus. Sehingga membuat benda-benda langitnya ya berada di atas, nggak berputar secara vertikal, tapi berputar secara horizontal. Nah, kalau kita jadi seekor beruang, tulisnya di sini saya gambarnya beruang, karena orang biasanya jarang ada di kutub, adanya beruang atau penguin. Orang si beruang akan melihat benda langit itu ya geraknya tidak terbit ke atas lalu terbenam, tapi ya berputar-putar aja, jadi secara horizontal. Nah, itu ekstrimnya seperti itu. Nah, hal ini membuat kita bisa merasakan adanya perbedaan-perbedaan di antara satu titik dengan titik lain permukaan bumi. Kalau kita berada di titik ekuator, kita bisa mendapatkan akses langit yang seimbang. Misalnya kalau kita tinggal di Pontianak gitu ya, kita dapat titik yang seimbang, di mana porsi langit selatan dan utara itu sama. Dan kita bisa mengakses semua semua akses langit, kita bisa mengakses semua area langit. Tinggal kita tunggu aja dia terbitnya kapan. Kalau terbenam kita tunggu sampai dia terbit. Kalau dia belum terbit kita tunggu sampai dia terbit. Kalau kebetulan belum kelihatan karena matahari lagi ada di arah itu, kita tunggu berbulan-bulan setelahnya sampai matahari menjauhi area yang kita ingin lihat dan tunggu dia terbit. Tapi kalau kita berada di lintang yang tinggi, seperti misalkan pada gambar ini, contohnya misalnya dia di lintang tinggi di arah utara, misalnya di Eropa. Dari titik ke sana, orang Eropa melihat bahwa pada tempat dia berdiri, langit dia itu miring. Jadi zenitnya dia tidak sama dengan ekuator langit. Jadi zenit dia tidak sama dengan garis ekuator langit atau celestial ekuator. Di mana dia bisa melihat bahwa arah poros kutub langitnya itu, kalau dia berada di utara, berarti arah poros kutub langit utaranya naik. Sementara sebaliknya, karena dia berada di utara, dia menjauhi selatan, maka poros kutub langit selatannya itu ada di bawahnya. Artinya, kalau ada benda-benda langit, misalkan berada di area dekat dengan kutub utara, kutub langit utara maksudnya, maka dari tempat dia mengamat, dia melihat benda tersebut itu nggak pernah terbenam. Dia berputar-putar aja di atas sini. Sementara kalau dia melihatnya itu adalah di daerah ekuator langit, maka di daerah ekuator langit itu dia memang kadang terbit, kadang terbenam. Sebaliknya, kalau ada benda langit yang berada di kutub selatan, kutub langit selatan maksudnya, maka dia tidak akan pernah terbit, dia tidak akan pernah melihat benda langit itu. Makanya ada yang disebut sebagai benda langit sirkumpolar. Jadi adalah penyebutan untuk benda-benda langit yang memang dia tidak pernah terbenam, dia selalu seperti itu. Tiap malam dia lihat, mau bulan kapan, mau setahun bulan kapan, matahari ada dimanapun, kalau udah waktunya malam, benda itu ada di situ. Sebaliknya kalau yang di selatan, mau bulan kapan, matahari nggak ada di situ, si benda tersebut nggak akan kelihatan. Artinya kalau orang di utara, orang di Eropa mau lihat langit selatan, yang dia lakukan bukan nunggu malam hari atau nunggu bulan kapan, dia harus pindah mengunjungi lintang selatan bumi untuk bisa melihat akses langit selatan. Nah, bagi kita hal ini tidak selalu menjadi isu karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Daerah Indonesia paling selatan saja, misalkan di Pulau MD maksudnya, Pulau Rote maksudnya, itu 8 derajat lintang selatan. Jadi masih cukup dekat dengan ekuator. Jadi kita tidak akan terlalu merasa bahwa langit itu ada akses langit yang nggak bisa kita lihat. Ya, yang nggak bisa kita lihat cuma 8 derajat di daerah ekuator langit utara. Sementara kalau orang Aceh yang di lintang utara, sekitar mungkin 10 derajat lintang utara, dia ada 10 derajat daerah langit selatan yang nggak bisa dia lihat. Selebihnya dia tetap bisa lihat, tinggal tunggu waktu terbit dan terbenam. Oke, memang ini agak sedikit pusing kalau kita bayangin. Ya, memang pakai ilustrasi lebih mudah ya, makanya mudah-mudahan ilustrasi gambarnya bisa mewakili imajinasi kita dengan benar tanpa perlu kesulitan buat memahaminya. Oke lah, cukup di bagian yang kedua. Kak, kita kalau ya. mau jawab pertanyaan dulu boleh? Oh, boleh. Ada yang mau bertanya, silakan. Apa? Iya, ini ada pertanyaan Kak dari Latifah. Okay. Latifah Zahra. Assalamualaikum Kak. Mau tanya, bintang neutral itu apa sih? Bagaimana cara terbentuknya? Ya, memang menarik nih. Biasanya kalau kita pertemuan rutin di HAJ, biasanya kita nggak membatasi pertanyaan memang. Betul. Kita mau bahas
lagi bahas apa, tiba-tiba ada orang nanya yang berbeda jauh dari. Tapi itu boleh. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Meskipun memang sebenarnya pertanyaan yang disampaikan itu memang sangat berat sekali karena itu temanya tentang astrofisika ya. Ya, saya jawab sebisa saya sebagai astronom amatir, seamatir-amatirnya. Apa itu bintang neutron dan bagaimana cara terbentuknya? Jadi memang, ya ini singkat saja karena kita akan kembali bahas tentang tema tadi. Bintang neutron itu, kenapa disebut sebagai bintang neutron? Karena bintang itu isinya semuanya neutron. Ya, 99,90% isinya adalah neutron. Kita tahu kalau sebuah bintang seperti matahari, biasanya yang kita tahu namanya bintang itu terdiri dari hidrogen, mostly, kebanyakan hidrogen, sisanya helium. Makin tua, heliumnya makin banyak, hidrogen makin sedikit. Cuma dua itu aja biasanya. Ya ada unsur-unsur lain tapi sangat kecil sekali. Intinya bintang itu hidrogen dan helium. Tapi ketika dia udah mulai habis energinya, ketika dia udah mulai menjadi helium, lama-lama dia akan helium tadi akan tergenerasi. Jadi ada kalau di tabel periodik itu ada turunannya, kalau dari hidrogen ke helium, helium ke jadi apa dan sebagainya. Ada sebuah masa di mana dia pada akhirnya jadi neutron, dan itu mostly isinya adalah neutron. Dan neutron itu adalah benda yang sangat berat masanya, sehingga bintang neutron itu kalau ilustrasinya kalau yang saya baca, sesendok materi bintang neutron itu bisa berjuta-juta ton, saking dia beratnya. Tapi intinya adalah bintang neutron isinya neutron semua. Dan karena dia masa yang sangat besar, makanya dia punya gravitasi yang sangat kuat. Bintang neutron itu biasanya satu step atau salah satu dari arah di mana bintang itu menuju akhir kematian, yang antara dia jadi bintang neutron atau jadi black hole. Kalau dia nggak terlalu berat, dia jadi bintang neutron. Tapi kalau lebih berat lagi ketika dia meledak jadi supernova, dia jadi bintang neutron. Dan terbentuknya kenapa? Karena itu bagian dari akhir kehidupan sebuah bintang yang masanya sangat besar. Limitnya adalah 3 kali masa matahari. Kalau di bawah 3 kali masa matahari, dia tidak akan jadi black hole, tidak akan jadi supernova, tidak akan jadi bintang neutron atau black hole. Tapi kalau di atas 3 kali masa matahari dan dia akan meledak menjadi supernova, dia akan menjadi bintang neutron. Satu lagi tuh. Oh, ada lagi ya, baik. Satu lagi. Dari Latifah juga nih Kak. Kenapa saat kita melihat ke atas dan sedang berjalan, langit itu seperti sedang berjalan bersama kita? Ya, romantis sekali namanya ya. Kenapa ya? Nggak cuma langit ya. Kalau kita ada bulan purnama gitu ya, kita jalan-jalan disebut. Kalau jalan-jalan ke bulan terus kita lihat jalan-jalan kemana gitu, ada bulan kayak ngikutin kita naik mobil, naik motor, bulan ngikutin kita. Kenapa seperti berjalan bersama kita? Ya intinya adalah itu terkait dengan yang disebut sebagai diameter sudut. Maksudnya adalah kalau sebuah benda itu cukup besar dan cukup jauh dari kita, maka sudut pandangnya itu menjadi sangat luas, sehingga ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, benda itu terlihat tetap ada. Jangankan langit atau bulan, lah gunung misalkan. Kalau kita dari satu kota ke kota yang ada, kalau kita berada di sebuah kota yang ada gunungnya, ya dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain di kota itu, gunung itu terkelihatan. Karena gunungnya besar. Jadi sudut pandangnya besar. Kalau kita jalan jauh keluar dari kota itu, maka baru kita berasa, oh gunungnya ketinggalan. Karena jaraknya udah cukup jauh, karena gunung nggak sebesar jarak tempuh kita. Tapi kalau bulan, ya karena jarak bulan sangat jauh, sehingga sudutnya sangat lebar, ya kemanapun kita berada, ya bulan tetap ada. Kecuali kalau dia udah terbenam, karena itu bukan karena sudut, tetapi karena memang buminya sudah membuat dia jadi terbenam, jadi ketutupan sama bumi. Jadi kemanapun jalan, langit akan selalu mencintai kita. Oke, kita lanjut ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lagi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Saya ingin bahas tentang tata letak benda langit. Nah, ini agak sedikit lebih serius. Maksudnya serius adalah kita coba fokuskan lagi bayangan kita, imajinasi kita terkait dengan langit. Tata letak benda langit ya. Jadi memang sebelumnya kita sudah membahas sekali lagi terkait dengan yang disebut sebagai sistem koordinat horizon. Seperti tadi kita sudah bahas bahwa memang ternyata langit yang ada di atas kita, kalau kita mau membacanya dengan benar, maka kita punya sebuah sistem baca yang terstruktur, salah satu seperti horizontal coordinate system.
Ini di sini berapa derajat ketinggiannya dan berapa derajat azimutnya atau azimut kerendahannya azimutnya ya dan lain sebagainya. Namun selain yang tadi saya sebutkan horizontal coordinate system yang ternyata tidak cukup akurat, bukan tidak cukup akurat, sangat tidak akurat kalau kita gunakan untuk menyebut sebuah untuk menilai sebuah benda dengan dua lokasi yang berbeda, maka kita juga punya sebutan lain adalah sebuah koordinat sistem ekuator. Ini adalah sebuah sistem koordinat yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah lebih sulit kita pahami, lebih sulit kita pelajari, tapi sangat berguna untuk kita gunakan kalau kita bahasakan dalam korespondensi yang satu titik ke titik yang lain. Maksudnya adalah contohnya kalau malam ini kita lihat langit, tiba-tiba kita melihat sebuah titik cahaya aneh, misalkan apa itu ledakan bintang supernova atau misalkan anggaplah alien gitu ya. Kita mau melaporkan sebuah benda langit baru. Kita mau nelfon, kalau di Indonesia mungkin kita nelfon 8 gitu ya. Atau mungkin kita nelfon NASA gitu ya, mungkin kalau kita mau langsung ke NASA, kita nelfon NASA di Amerika, beda dengan kita adalah 12 jam. Kalau kita di sini malam hari lagi ngelihat benda yang baru itu, di sana lagi siang hari. Jadi dia belum bisa lihat. Maka, misalkan kalau kita mau melaporkan, saya melihat benda itu, di mana bendanya, kata dia. Ya, kita laporkan benda itu adanya di atas rumah tetangga saya. Tentu saja di sana dia bingung lah, orang di sana rumah tetangganya nggak kelihatan dari Amerika. Lagi pula langit malamnya belum kelihatan di langit Amerika. Maka bahasa yang kita gunakan juga tidak bisa juga dengan menggunakan horizontal coordinate system. Misalkan dengan yang benda langit yang saya temukan adanya ketinggian 10 derajat di azimut 36 misalkan. Wah, ketinggian 10 derajat azimut 36 di Amerika berbeda juga dengan apa yang kita lihat di sini, karena itu adalah sistem koordinat horizon yang hanya berskala lokal, hanya bernilai lokal. Maka yang bisa kita gunakan adalah sistem koordinat ekuator. Saya lihat adanya di ini yang tadi akan saya bahas sekarang. Ya, ini adalah gambar yang cukup rumit sebenarnya, tapi sangat berguna tadi seperti yang saya sampaikan. Bahwa memang sebuah sistem koordinat ekuator ini, dia menggunakan skala yang tidak berdasarkan horizon kita, tapi berdasarkan ekuator langit. Kita tahu bahwa ekuator langit itu tidak sama dari satu titik ke titik yang lain. Maksudnya tidak sama dengan satu titik di bumi ke titik bumi yang lain. Kalau kita berada di ekuator, maka horizontal, maksudnya ekuator langit kita itu ya dari timur ke arah barat, zenitnya tepat di atas. Maksudnya ininya zenitnya ya. Kemudian kutubnya, kalau kita di ekuator, kutubnya itu, kutub langitnya itu sejajar dengan kutub utara bumi dan kutub utara dan selatan bumi. Jadi kalau kita berada di ekuator, maka bola langitnya itu sejajar. Ekuator langitnya sejajar dengan ekuator bumi, kemudian kutubnya sejajar dengan kutub utara dan kutub selatan bumi. Tapi kalau kita berada di lintang yang cukup tinggi, jauh dari ekuator, misalnya ke lintang selatan atau lintang utara, maka salah satu kutub terdekatnya akan naik ke atas, akan meninggi di atas ufuk. Sebaliknya, di kutub sebaliknya, kutub lawanannya itu terbenam ke bawah dan nggak akan terlihat. Nah, sehingga terbit dan terbenamnya satu titik di bumi ke titik yang lain di bumi itu akan berbeda. Namun karena sistem ini menggunakan ekuator bumi yang menyesuaikan dengan rotasi bumi, maka sistem ini bisa memberikan kita informasi dengan sistem dengan perhitungan yang akurat tentu saja, yang bisa kita gunakan dengan begitu presisi dan bisa digunakan di tempat lain. Simpelnya aja seperti ini. Misalkan ada sebuah ini ada kita di tengah lapangan. Lalu kita ada lihat bintang di atas ini. Kalau kita menggunakan sistem koordinat horizon seperti yang sebelumnya, kita akan bisa lihat misalkan dia adanya di sebelah selatan, titik selatan dengan ketinggian azimut selatan ketinggiannya misalkan 45 derajat. Tapi menggunakan sistem koordinat ekuator, pola ukurnya tidak seperti itu. Pertama, yang sebelumnya kita sebut
altitude dan azimuth kita ganti dengan menggunakan deklinasi dan ascenso recta atau right ascension, RA lah singkatnya. Deklinasi dan RA, dek dan RA. Di mana nilai deklinasi itu diambil dari tempat titik dia berada, benda yang sedang kita bahas ini, ditarik menuju garis ekuator terdekat. Jadi garis ekuator langit, dari garis ekuator langit terdekat ditarik ke benda tersebut. Kalau benda tersebut ternyata dari ekuator, kita ingat ya, ekuator langit itu yang membelah antara langit utara dengan langit selatan. Sehingga kalau bintangnya ada di langit selatan, misalkan di sini langit, ialah anggaplah ini ini langit utara ya, di sini selatan ini utara. Langit utara di sini berarti dia anggaplah misalkan di sini jaraknya sekitar 15 derajat. Berarti nilai deklinasi dia adalah 15 derajat plus atau minus. Kalau dia utara berarti dia plus, selatan minus. Berarti deklinasinya adalah 15 derajat plus. Biasanya kalau 15 derajat ukurannya itu derajat busur ditambah ada menit busurnya, misalkan 15 derajat 40 menit busur. Nah, jadi dari mana dapatnya? Dari titik bintang ini ke garis ekuator terdekat. Di satu lagi adalah menggunakan ukuran RA atau right ascension atau ascenso recta. RA-nya ini adalah ditarik dari mana? Dari posisi dia, posisi bintang ini ditarik dari bintang ini menuju garis RA 0. Jadi kalau kita bahas deklinasi itu 0 sampai 180 derajat, ekuator itu 0 derajat, menuju kutub lintang selatan itu 90 derajat, plus kalau utara, kalau menuju kutub lintang selatan itu adalah minus 90. Sementara kalau RA ukurannya adalah jam. Ya, yang kita gunakan adalah jam, 24 jam, ukuran 24 jam, 0 jam sampai 24. Dan maka di sini anggap saja misalkan bintang ini ternyata 0 jamnya di garis ini. Ini adalah tolak ukurnya, dan dia berapa lama dia dari garis RA ini, itulah nilai RA-nya. Misalkan dia nilai RA-nya adalah 12 jam misalkan, atau misalkan 5 jam. Nah, tentu saja ukurannya ada 5 jam dan berapa menit busur dan sebagainya. Ya, simpelnya seperti inilah ya. Jadi jangan biar kita bisa lebih mudah memahaminya, kita ilustrasikan seperti koordinat di bumi. Kita tahu bahwa bumi itu punya koordinat yang namanya lintang dan busur. Nah, lintang dan busur, semua permukaan di bumi itu punya nilai koordinat. Kalau kita punya GPS, kita tersesat kemanapun, kita pasti punya nilai GPS, dan kita pasti bisa diselamatin sama orang karena ada GPS, karena ada sistem koordinat tadi. Misalkan rumah saya ini misalkan lintang 6 derajat lintang selatan, minus 6 karena saya di Jakarta, dan 106 bujur timur. Nah, bisa dibayangkan lintang itu seperti deklinasi. Deklinasi itu seperti lintang. Jadi deklinasi bintang yang tadi adalah misalkan 6 derajat karena ditarik dari ekuator langit menuju bintang tersebut. Saya lintangnya, tempat rumah saya ini lintangnya 6 derajat, lintang selatan minus 6. Dari mana? Karena saya ukur dari ekuator bumi, khatulistiwa bumi yang paling dekat misalkan di Pontianak sana, ya pokoknya segaris dengan Pontianak ke Jakarta itu 6 derajat. Nah, itu adalah deklinasi. Kemudian RA adalah seperti longitude atau seperti bujur. Yang kebetulan kalau bujur itu lintang nolnya adalah di Greenwich, di Inggris sana, lintang 0. Kenapa? Itulah sebabnya Jakarta, utamanya Jakarta, itu adalah lintang bujur 106. Bujur berapa? Bujur apa? Timur apa barat? Bujur timur, karena kita di timurnya si Greenwich. Greenwich adanya di barat kita. Jadi Greenwich ditarik sampai 106 derajat. RA seperti itu juga, bintang itu adanya di mana? Dari berapa jaraknya, berapa jam jaraknya dari si garis Greenwich tadi. Jadi RA itu, garis RA itu seperti garis Greenwich, garis bujur. Lumayan ya, kebayang ya. Saya nggak mau membahas lebih lanjut tentang ini karena
Bahkan di HAJ sekalipun pembahasan tentang sistem tata koordinat itu punya pertemuan rutin sendiri, satu sesi sendiri. Apalagi kalau di perkuliahan itu biasanya satu SKS sendiri ya di perkuliahan astronomi. Utamanya bagi mungkin di sini ada yang nonton dari anak-anak SMA yang ikut Olimpiade Astronomi, itu biasanya jadi momok banget ya sistem tata koordinat, terutama koordinat ekuatorial, karena memang cukup rumit perhitungannya, meskipun memang sangat gunanya sangat banyak. Jadi momok banget mungkin karena memang cukup sulit. Tapi sekali lagi kegunaannya banyak. Salah satunya adalah gini, ketika kita sudah tahu nilai sebuah benda langit, lalu kita hitung ulang dengan waktu lokal kita, maka ketika kita berikan informasi itu ke orang lain, misalnya di Amerika di NASA akan menghitung itu menggunakan waktu lokalnya dia, dan akhirnya mendapatkan posisi yang sama. Jadilah dia melihat benda yang kita lihat sesuai waktu lokalnya tentu saja, ketika sudah terbit di langit dia. Nah, itu gunanya. Jadi sangat berguna. Selain itu juga, kalau kita memiliki teleskop misalkan, nah ini sedikit bahas tentang instrumen. Di teleskop yang digunakan menggunakan teleskop yang menggunakan equatorial system mount atau mounting system equatorial, biasanya dia punya yang namanya setting circle. Jadi ada ring-ring di dua porosnya, ada poros deklinasi dan poros RA, di mana di sana ada ring yang ada gusur derajatnya. Nah, itu gunanya adalah kalau kita udah bisa sistem tata koordinat ekuatorial tadi, kita hitung di waktu lokal saya, di jam ini, dia bintang yang saya ingin lihat. Kita tahu kan banyak benda langit yang bagus tapi nggak bisa kita lihat pakai mata karena harus pakai teleskop. Sementara kita nggak tahu misalnya arahnya di mana. Apalagi kalau kita nggak punya pengetahuan tentang rasi bintang, nggak punya pengetahuan tentang deep sky object, kita nggak tahu di mana sih bendanya. Misalnya saya mau mengamati Orion, oke lah Orion cukup mudah ya. Misalkan galaksi helix, galaksi triangulum misalkan. Galaksi triangulum nggak bisa dilihat pakai mata, apalagi kalau di teleskop pakai kasat mata, maksudnya apalagi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Harus pakai teleskop diarahin dulu, arahnya kemana nggak tahu. Nah, kita tahu nih, tapi kita tahu posisi astronomisnya si galaksi triangulum. Galaksi triangulum punya deklinasi sekian dan punya RA sekian. Dari situ kita hitung aja dengan waktu lokal kita, bla 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 bla, dengan sistem tata koordinat ekuator tadi. Jadilah kita dapat, oh ternyata di lokasi saya sekarang malam ini, di detik ini, galaksi triangulum itu punya RA dan deklinasi sekian. Nah, RA dan deklinasi sekian nilainya itu kita masukkan ke dalam setting circle yang ada di teleskop kita. Jadi teleskop kita parkirkan dulu ke home position. Kemudian kalau udah kita setting ke 0, kemudian kita gerakkan teleskopnya, RA-nya kita gerakkan sesuai dengan nilai RA yang kita hitung tadi, sudah. Kemudian deklinasinya kita putar juga sesuai dengan hasil hitungan deklinasi kita. Kalau udah selesai, intip, misalnya kelihatan. Jadi nggak perlu kita bidik pakai finder scope, apalagi pakai laser gitu ya. Karena kita juga asumsinya kita nggak tahu di mana arahnya. Apalagi juga asumsinya kita nggak tahu rasi yang tepat di mana si galaksi triangulum itu berada, kita nggak tahu di mana. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Tapi dengan cara tadi kita bisa tahu, oh ternyata ini galaksinya. Kalau kita hitungnya cepat dan langsung kita aplikasikan saat itu juga dengan perbedaan mungkin beberapa detik atau beberapa menit gitu ya. Maka di si benda itu akan ada di situ. Jadi sistem koordinat ekuatorial ini sangat penting di astronomi dan menjadi bekal dasar sebenarnya bagi para astronom, apalagi astronom profesional yang bidangnya itu observasional. Dia pasti menggunakan sistem itu. Ya, sudah sampai bagian 4. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Boleh, silakan. Ada pertanyaan Kak dari Amrizal Alfa. Silakan. Kalau Polaris dia tidak terbit dan terbenam ya, atau bagaimana? Apa dia ada garis orbitnya juga? Ya, Polaris itu kan kebetulan dia memang berada dekat sekali dengan kutub langit utara. Selama ini orang tahunya Polaris itu adalah bintang utara. Dia kalau kita bisa lihat Polaris dia tetap di situ. Tapi sebenarnya nggak tepat banget. Dia
sedikit agak bergeser dari titik langit kutub langit utara. Jadi pertanyaannya adalah apakah terbit dan terbenam? Ya itu tadi, karena dia berada dekat sekali dengan posisi kutub langit utara, maka apakah dia terbit dan terbenam? Ya dia akan terpaku di situ. Terpakunya dalam arti kalau kita berada di langit utara dan bisa melihat bintang itu, maka dia akan terbit terus gitu. Bukan terbit juga sih ya, akan ada terus gitu. Dia nggak akan terbenam. Sebaliknya kalau kita ada di lintang selatan yang ternyata nggak kelihatan polarisnya ada di bawah ufuk, maka kita nungguin sampai kapanpun kita nggak akan lihat polaris itu terbit. Jadi polaris itu akan selamanya di bawah, atau kalau kita di utara akan selamanya di atas. Dan karena dia memang berada di kutub langit. Dan itu kita sebut sebagai bintang sirkumpolar. Yang kalau kita berada di titik tertentu kita akan bisa lihat terus, tapi kalau sebaliknya kalau kita berada di lawanannya, jadi jadinya nggak akan pernah kelihatan seperti itu. Di sebelah selatan sebaliknya ada. Kalau kita lihat di utara terkenal dengan bintang Polaris, di bintang terang dikasih Ursa Minor. Kalau di selatan sayangnya memang nggak ada bintang seterang Polaris, makanya nggak terlalu terkenal. Tapi tentu saja tetap ada. Dalam hal ini ada kutub langit selatan juga ada bintang-bintangnya, dan rasi bintang yang ada di kutub langit selatan itu kebetulan namanya adalah rasi Octans. Dan yang paling dekat, bintang yang cukup terang yang paling dekat dengan kutub langit selatan adalah disebut sebagai Sigma Octantis ya. Jadi bintang Sigma yang ada di rasi Octans. Dan itu adalah yang biasa orang jadikan acuan buat langit selatan. Sebaliknya dari si langit utara di Polaris. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, pertanyaan lagi ya Kak. Ini boleh. Ada pertanyaan dari Ananda Reza Kak. Silakan. Kak, misalkan kita mau cari M20 nih, itu kan DSO. Nah, ada cara cepat nggak sih objek itu bisa pakai teleskop manual? Nah, barusan saja tadi tuh ya, saya jelaskan tuh, gimana misalkan Andre nggak tahu nih M20 itu di arah mana, rasi mana, di posisi mana, udah terbit atau belum, dan di arah mana misalkan. Cara cepatnya adalah ambil kalkulator, pakai sistem koordinat horizontal, sistem koordinat ekuatorial, hitung. Itu kalau udah bisa. Tapi kalau ternyata belum bisa menghitung tata koordinat ekuatorial, maka yang bisa dilakukan adalah harus pelajari dulu di mana benda itu berada. Dari segi apa? Dari segi rasi bintang, yang nanti akan saya jelaskan di bagian keempat. Cara membaca langit yang tanpa kesulitan, tanpa sulit ya gitu ya, jadi lebih mudah. Jadi cari dulu informasinya M20 itu adalah benda langit apa, adanya di rasi apa. Kalau kita tahu misalkan M20 itu adanya di rasi Sagittarius, maka kita cari di mana rasi Sagittarius, bentuknya kayak apa, kita cari dia adanya di langit selatan apa langit utara, terbitnya kapan, di bulan apa dia kelihatan, terbitnya jam berapa. Kalau kita udah tahu identifikasi, disitulah rasi bintang Sagittarius, kita lihat lagi si petanya secara lebih detail. Adanya di bagian mana. Kita tahu rasi Sagittarius itu adalah si pemanah, tapi lebih mudah kita kenali seperti teko gitu ya, bentuknya kayak teko. Teko ada mulutnya, ada pegangannya. Si M20 ini adanya di dekat pegangannya apa di dekat tekonya. Itu kalau kita observasi itu biasanya yang keluar seperti itu. Oh, ternyata adanya di dekat tekonya. Yang saya tahu. Oh, ya udah, kita lihat aja, oh di sini nih. Ternyata kalau kita lihat peta langit atau di stellarium ya, ntar kita coba demokan. Oh, adanya di sini. Oh, tepat di sini, berarti kalau di langit sana kita arahin pakai finder scope, cari. Kalau udah sesuai dengan arah yang kita lihat tadi dan kita lihat ada di situ, berarti memang benar itu adalah M20. Itu cara termudahnya kalau kita nggak bisa pakai nggak bisa pakai sistem nggak bisa ngitung sistem koordinat ekuatorial ya. Ada cara yang lebih mudah lagi sebenarnya, yang paling mudah dibanding yang lain, tapi ongkosnya mahal. Kita bisa menggunakan teleskop sistem computerized. Ada namanya teleskop kayak gini misalnya teleskop, tapi mountingnya itu computerized. Dia ada komputernya, ada sistem gotonya. Tinggal setting, pasang semuanya, aliran listrik, nyalain, pakai remote, klik, saya mau M20, tinggal pencet, dan akhirnya dia akan ngarahin sendiri ke arah M20. Itu lebih mudah. Tapi ya itu tadi, alatnya mahal, dan juga settingnya itu juga ternyata nggak mudah-mudah banget juga. Kalau kita udah bisa settingnya dan tidak kita rubah-rubah, kapanpun kita
gunakan, dia bisa langsung ngarah ke arah sana dengan sangat mudah. Tapi kalau misalkan setiap kali kita gunakan kita harus setting ulang lagi, itu memang agak sulit. Tapi intinya adalah seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian keempat. Kira-kira udah jam berapa nih? Udah 1 jam. Oke, nggak apa-apa. Ini udah bagian keempat. Sekarang cerita tentang bintang ya. Jadi setelah kita tahu tentang bola langit, kemudian cara membaca bola langit, kemudian kita tahu bahwa ternyata bola langit itu berputar, dan bagaimana sifat gerak dia seperti apa, dan juga kita sudah sedikit bahas juga tentang sistem koordinat dan sebagainya. Sekarang kita bicara tentang apa yang ada di langit tersebut. Yang jelas ketika kita lihat keluar langit malam, kita lihat bintang-bintang, kemudian ada bulan, ada planet. Beberapa banyak orang yang belum tahu apa-apa biasanya nggak tahu kalau itu planet. Kelihatannya seperti bintang biasa. Semua titik bintang di langit malam itu terlihat seperti seolah-olah menempel dalam sebuah kubah bola yang tadi kita sebutkan sebagai bola langit. Jadi semua bintang di langit malam, berapapun jaraknya, berapapun jauh jaraknya, kalau di bola langit itu seperti nempel ibaratnya. Ya ini mohon maaf kita menggunakan ilustrasi penganut flat earth dulu ya. Seolah-olah seperti bintang itu menempel di kubah langit. Padahal ini sebenarnya cuma ilustrasi aja. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kita di bumi, kita melihat kemanapun itu bintang seperti menempel di kubah langit. Beberapa bintang terlihat seperti berdekatan. Ada yang bentuknya seperti layang-layang, makanya kita sebutnya sebagai bintang layang-layang. Ada yang bentuknya seperti seekor pemburu, dan ada seorang pemburu maksudnya, ada seekor anjing dan sebagainya. Apa yang terlihat berdekatan itu karena kita ilustrasi seperti mereka menempel di tempat yang sama, itu di kubah langit. Padahal bintang-bintang tersebut sebenarnya memiliki jarak yang berbeda-beda. Contohnya misalkan seperti ini, rasi bintang si pemburu Orion yang bentuknya seperti ini, tentu saja kalian sudah paham dan ingat ya, bahwa ternyata tiap bintang ini memiliki jarak yang berbeda-beda secara realnya. Bintang seperti Betelgeuse di bagian keteknya, bagian ketiaknya ya, Bellatrix di bagian pundaknya, itu ternyata berada pada jarak yang cukup dekat, hanya sekitar 500 tahun cahaya. Namun bintang yang di kepalanya, padahal dekat dengan Betelgeuse dan Bellatrix, adalah bintang Mesa, ternyata jauh sekali dia. Ternyata jaraknya 4 kali lebih jauh dibanding 2 bintang tersebut. Adanya di bagian belakang di 2000 tahun cahaya. Lebih ekstrim lagi adalah bagian sabuk Orion yang sangat terkenal. Di sini ternyata tiga-tiganya memang berada pada jarak yang cukup jauh, tapi perbedaannya bisa puluhan tahun cahaya. Bahkan Orion Nebula dengan bintang Alnair di sini, bintang Orion Nebulanya ada di 1000 tahun cahaya, bintang sebelahnya, tepat di sebelahnya ini ternyata jauh di belakangnya, itu ada di 2000 tahun cahaya. Jadi, hanya karena kita berada pada sudut pandang bumi, karena kita nggak bisa kemana-mana, cuma di bumi, yang kita lihat cuma di sana. Sama seperti misalkan dari saya, tempat duduk saya, pohon sana dengan pohon yang kanannya terlihat seperti berdekatan. Padahal kalau ada orang yang jauh berada di posisi sudut 90 derajat dari posisi saya duduk, dia melihatnya tidak sama, saling berjauhan. Kalau ini ada jari saya, di sana ada jam dinding, jari dan jam dinding saya seperti berdekatan. Tapi kalau Anda lihat dari posisi yang posisi yang jauh, jari sama jam dinding tentu saja jauh. Jadi hanya karena sudut pandang. Nah, bagaimana kalau kita melihat rasi bintang Orion tidak dari bumi, tapi dari sebelah kanannya Orion? Tentu saja kita lihat tidak seperti ini. Tapi ya seperti ini nih, bentuknya udah nggak karu-karuan, udah bukan seperti seorang pemburu lagi. Jadi, nah ini berbeda dengan kalau kita lihat pakai teleskop, namun misalkan seperti open cluster atau gugus bintang terbuka. Gugus bintang terbuka memang secara real dia berdekatan. Berbeda dengan rasi bintang. Kalau kita lihat rasi bintang, kelihatan dari bumi aja berdekatan, padahal secara real dia tidak berdekatan. Dan semua rasi bintang tersebut itu memenuhi kubah langit, atau kita sebut sebagai bola langit. Ini adalah bola langit. Dan semua penjuru langit, kemanapun kita tunjuk penjuru langit itu pasti kita menunjuk ke sebuah area rasi bintang tertentu. Dan mereka memiliki garis-garis border ya, atau seperti perbatasan. Ya mirip seperti kalau di
permukaan bumi, ini ada perbatasan daerah, perbatasan negara, negara A, negara B. Jadi perbatasannya jelas. Kalau kita bikin peta datar seperti ini ya, peta langit datar ya, pinjam istilah peta langit datar, peta bumi datar. Peta langit datar kalau kita gelar seperti ini, oh ternyata Hercules itu rasinya sangat cukup luas ya dibanding Lyra yang lebih kecil. Virgo juga cukup luas. Ursa Major luas sekali. Draco juga panjang dia karena dia adalah seekor naga dan lain sebagainya. Jadi langit pun terpetakan, tidak hanya bumi, langit pun terpetakan menjadi beberapa daerah-daerah rasi bintang. Mereka punya namanya masing-masing, punya ilustrasinya masing-masing. Dan seperti ini contohnya adalah misalkan seperti Andromeda. Andromeda berbatasan dengan Cassiopeia, Lacerta, Pegasus, Pisces, dan lain sebagainya. Dan dia memiliki bintang-bintang terang, yang di bintang-bintang terang itulah yang dibuatkan sebuah garis rasi yang akhirnya mirip seperti sesuatu. Misalnya dalam hal ini Andromeda adalah seorang putri. Di sini adalah kepalanya, ini badannya, ini kakinya, dan ini tangannya yang sedang terantai. Karena Andromeda adalah the chain maiden ya, atau seorang putri yang dirantai. Atau misalkan di sini ada ya rasi kesukaan saya, Cygnus ya, ini kebetulan aja. Cygnus di sini adalah seekor angsa. Di sini ada ekornya, namanya Deneb, bintang terterangnya namanya Deneb. Deneb dari nama kata bahasa Arab, artinya Deneb, Zanbun, ekor seekor angsa. Ekor angsa di sini, ini adalah sayapnya, dan ini adalah leher yang namanya angsa, lehernya panjang. Lehernya panjang, di sini ada Albirio. Albirio itu dari bahasa Arab juga, Faro. Faro itu apa? Paruh atau mulut dari si angsa. Cygnus berbatasan dengan Draco, Cepheus, Lacerta, dan sebagainya. Ada beberapa bintang terang di sini dan juga tentu saja ada bintang-bintang di bintang-bintang latar belakang. Dan di antara rasi-rasi bintang ini ada benda-benda yang tentu saja kalau kita pakai teleskop ternyata dia sangat menarik. Contohnya misalkan Andromeda, dia terkenal dengan namanya garis galaksi Andromeda M31 atau Messier 31. Apa sih MM ini? Mungkin nanti kita akan bahas ya secara katalog bahwa ternyata memang rasi bintang disepakati secara internasional terdapat sebanyak 88 rasi bintang. Dan ketika kita melihat sebuah rasi bintang, contohnya misalnya Orion, rasi bintang ini ternyata bintang-bintang terang yang membentuknya itu kita urut berdasarkan kecelangannya. Jadi ada namanya bintang alfa, bintang beta menggunakan abjad Yunani. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, gamma, theta, eta, theta, dan sebagainya lah. Saya kurang terlalu hafal. Yang jelas ini berdasarkan dari kecelangannya. Memang tidak 100% akurat banget karena ada beberapa rasi bintang yang ternyata bintang alfanya lebih redup dibanding bintang betanya. Salah satunya adalah ya ini Orion. Karena alfanya ini disebut sebagai bintang Betelgeuse ini ya. Yang ternyata kalah terang dengan bintang betanya. Karena memang diketahui bahwa bintang Betelgeuse ini adalah bintang variabel, di mana dia bisa terang, bisa redup. Dan belakangan memang terus meredup ya. Jadi ada Betelgeuse adalah bintang Alpha Orion, disebut sebagai Alpha Orionis nama lain, atau Rigel atau juga disebut sebagai Beta Orionis. Jadi kalau kita belajar rasi bintang, kalau tadi seperti Andre belum tahu di mana M20, belajar rasi bintang dulu, Dre. Cari dulu tuh, misalkan rasi bintang itu rasi bintang apa, bintang-bintangnya itu ada bintang terangnya apa aja, misalkan rasi bintang di Orion, ada Betelgeuse, Alpha, Rigel, Beta, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dengan mudah membacanya dan tidak salah penamaan. Dan juga bicara tentang kecelangan, memang kita ketahui bahwa memang pertama, secara real bintang itu punya ukuran yang berbeda-beda. Ada bintang raksasa, ada bintang yang biasa, ada bintang maharaksasa dan sebagainya. Dan selain ukuran berbeda, jaraknya pun juga berbeda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh dan sebagainya. Tapi intinya adalah ketika di langit malam, dia memiliki kecelangan yang juga ternyata tentu saja berbeda-beda. Bintang dengan kecelangan yang sangat, bintang dengan kecelangan tinggi, bukan berarti dia adalah bintang yang besar. Bisa jadi karena dia dekat. Bintang yang kecelangan rendah bukan berarti dia adalah bintang kecil, bisa jadi adalah bintang yang jauh, raksasa tapi jauh, makanya kelihatannya kecil. Ukuran kecelangan ini disebut sebagai magnitudo. Dalam astronomi kita menggunakan istilah magnitudo, di mana bintang dengan magnitudo terang itu bernilai magnitudo yang nilainya minus, atau lebih kecil, makin kecil nilainya makin terang. Sementara kalau nilai magnitudonya makin besar, maka dia lebih redup. Jadi beda kayak
lampu bohlam watt gitu ya. Kalau 10 watt lebih redup dibanding 100 watt. Di sebaliknya, kalau lebih kecil lebih terang. Contohnya seperti ini, bintang dengan magnitudo 1, dia lebih terang. Bintang dengan magnitudo 2 itu 2,5 kali lebih redup dibanding bintang magnitudo 1. Dan terus seperti itu. Yang kedua, ketiga, bintang magnitudo 3 dan sebagainya. Dari segi kecelangan, bintang magnitudo 2, dari segi kecelangan, bintang magnitudo 6 misalkan, itu ternyata 100 kali lebih redup dibanding bintang magnitudo 1. Karena faktor perkaliannya 2,5. Dan kita contohnya misalkan seperti ini, misalkan ini adalah kolom magnitudo, ini kolom objeknya ya. Ini kebalik ya, ini harusnya selesai objeknya, ini magnitudonya ini, sorry. Jadi matahari adalah benda yang paling terang tentu saja. Dan dia memiliki magnitudo dengan skala yang sangat kecil, itu minus 26,74 misalnya. Sangat terang sekali. Benda langit tertenang kedua adalah full moon atau bulan purnama, itu kecelangannya minus 12. Lalu ada Venus sebagai titik terterang di langit malam, minus 4. Ada bintang Sirius sebagai bintang terterang di langit malam. Jadi kalau kita sebut titik benda terterang apa? Matahari. Titik terterang apa? Venus. Bintang terterang apa? Sirius. Nah, Sirius adalah bintang terterang dengan magnitudo minus 1. Makin lama, makin naik, bintang-bintang itu akan makin redup. Contohnya misalnya bintang dengan magnitudo 3 adalah bintang yang paling redup yang bisa diamati dengan menggunakan mata biasa atau kasat mata dengan kondisi langit yang nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau langitnya cukup gelap gitu di pedalaman, kita masih bisa melihat bintang magnitudo 6 dan itu adalah limit batas kemampuan mata manusia. Di atas itu misalkan ada bintang magnitudo 9,5, itu harus menggunakan alat bantu. Contohnya kayak binokuler. Pakai binokuler, bintangnya tadinya nggak pakai mata nggak kelihatan, akan kelihatan karena kita pakai alat bantu penguatan cahaya namanya binokuler. Bintang dengan magnitudo 14 saja misalkan itu minimal harus pakai teleskop dengan ukuran 12 inci. Itu besar sekali teleskopnya. Apalagi kayak misalnya contohnya teleskop 200 inci seperti di kelas observatorium besar-besar, itu adalah teleskop yang bisa melihat bintang dengan magnitudo yang sangat redup sekali sampai plus 20 derajat. Plus 20. Dan seterusnya. Makanya sekarang semakin kita ingin melihat alam semesta yang lebih luas, artinya memang kita berhadapan pada benda yang lebih redup, jauh lebih redup dibanding yang sudah kita lihat. Makanya kita perlu teleskop yang lebih besar, lebih lebih kuat dalam pengumpulan cahaya dan sebagainya. Makanya sekarang lomba membuat teleskop makin besar ya. Sampai sekarang teleskop yang mau dibuat itu sampai ukuran 50 meter cermin ukurannya. ELT, Extremely Large Telescope yang ada di Chile. Nah, kemudian sebagai contoh lagi adalah kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa nama umum dari bintang-bintang dengan rasinya. Misalkan di sini ada bintang Rigel yang tadi kita lihat, ternyata dia punya magnitudo sekitar 0,12, cukup terang, bukan cukup terang, sangat terang ya. Tapi tentu saja kalah terang dengan Sirius. Sirius ini minus 1. Sementara bintang yang setelahnya misalkan seperti bintang Procyon di Canis Minor, dia lebih redup, 0,38. Bintang seperti Spica, Fomalhaut ini lebih redup lagi karena lebih tinggi, lebih besar nilainya. Kak, kalau boleh dipercepat Kak. Oh ya, kayak enakan dongeng ini ya. Dan lain sebagainya. Di sini juga ada sebagai contoh untuk benda-benda langit yang sangat redup, kita bisa lihat ada M31 galaksi Andromeda, magnitudonya 3,4. Atau galaksi-galaksi yang lain dengan jarak yang sangat jauh, magnitudonya bisa 8, 10, 12 dan sebagainya. Itu adalah sebuah skala kecelangan yang digunakan oleh astronom. Terutama termasuk kita astronom amatir ya. Nah, terakhir, pas banget. Bagian 5, langit yang ideal. Ya, seperti tadi di awal saya bilang bahwa memang sekedar menikmati langit berbintang itu saja ternyata tantangannya besar. Ternyata nggak mudah gitu ya. Terutama bagi orang kota. Malam ini mau lihat bintang, keluar rumah lihat langitnya kok kayak langit Mars gitu ya. Langitnya merah, bintangnya cuma kelihatan 1, 2, 3 gitu. Tapi mungkin bagi orang yang kalau lebaran pulang kampung, nah meskipun kemarin nggak boleh pulang kampung ya, atau bagi yang suka hiking ke gunung itu merasakan kalau di sana langitnya sangat bagus. Berbeda dengan langit perkotaan. Karena memang bahwa memang setiap daerah memiliki kualitas langit yang berbeda-beda.
Kalau kita bisa lihat di sini misalkan bagian kiri ini langit perkotaan. Ya good luck aja ngelihat cari bintang yang terang. Cuma beberapa aja yang bisa kelihatan. Langitnya menjadi terang benderang karena pantulan cahaya dari kota di bawahnya. Kalau agak menjauhi si kota mungkin sedikit lebih baik. Agak menjauhi lagi misalkan ke daerah pantai akan terlihat lebih bagus lagi langitnya. Bintangnya lebih banyak. Menjauhi peradaban di hutan misalkan, wah ini lebih bagus lagi, Milky Way-nya bisa kelihatan secara kasat mata. Atau di tempat yang memang secara radius ribuan kilometer tidak ada rumah, tidak ada kota, maka nggak ada sumber cahaya, dia bisa mendapatkan langit yang sangat bagus di sini. Jadi memang sekali lagi beda tempat, beda kualitas langit. Makanya kalau kita lihat di peta langit malam ya, ini adalah peta bumi tapi dipotret saat malam hari. Dan ini kalau ya mungkin mengenal ini adalah pulau apa, ini Pulau Jawa ya. Ini adalah Pulau Jawa, ini bagian paling terang ini tentu saja Jakarta dan Jabodetabek. Ini terang benderang, kalau dilihat dari luar angkasa dipotret terang seperti ini. Yang gelap ini adalah Sukabumi, tentu saja Ujung Kulon ini tentu saja tidak ada orang di sana jadi gelap. Bagian pantai selatan jauh lebih gelap dibanding pantai utara karena di sana ada Pantura ya. Dan lain sebagainya. Di sini terang juga nih menyaingi Jakarta, ini Surabaya sebagai kota kedua terterang dan lain sebagainya. Ini sebagai panduan bagi kita, bagi Anda yang mau mengamati langit malam dengan kualitas langit yang bagus, kita bisa mendapatkan panduan dari sini. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan peta langit malam, di sini misalnya kita lihat ada yang kita skalakan dalam warna. Putih itu paling jelek, merah masih jelek, biru ya masih jelek. Maksudnya biru itu maksudnya agak arah putih ya. Merah masih jelek, kuning lumayan, hijau lumayan banget, biru bagus, hitam bagus banget. Di mana kita bisa lihat ini? Bisa lihat dicek di lightpollutionmap.info atau darksurveyor.com. Atau bagi Anda yang juga pengen mengetahui nggak cuma polusi cahaya tapi juga polusi udara, bisa di situs brizometer.com. Di sana ada informasi di mana daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak polusi udara. 2 menit lagi ya Pak. Siap. Dan seperti ini. Nah, bicara tentang langit malam, kita punya sebuah skala yang disebut sebagai skala Bortle ya. Jadi langit seperti kota Jakarta di pusat itu langitnya paling jelek itu biasanya skala yang paling besar itu 8 atau 9. City inner city atau inner city sky. Langit dalam kota. Kemudian kalau skalanya 7 itu kalau kita tinggalnya di daerah batasan kota misalnya seperti di Bekasi, Tangerang atau Bogor gitu ya. Kalau daerah 6 suburban ini agak menjauhi lagi, misalkan agak jauh dari kota Jakarta ke daerah tadi misalkan ke daerah Bogor arah Sukabumi sana atau misalkan ke arah Cikampek sana agak jauh dari perkotaan itu nemu langit nomor 6. Langit nomor 5 ini udah langit yang pedesaan. 4 juga udah jauh dari perumahan. Nomor 3 ini udah langit yang cukup bagus. Tidak terlalu jauh dari desa tapi masih terdampak polusi cahaya. Ukuran Bortle nomor 2 dan 1 ini adalah daerah di mana dia jauh sekali dari perkotaan atau enggak misalkan dia berada di puncak gunung karena cahayanya ada di bawah, langit yang diakses tidak tertutup apapun. Jadi bisa menemukan langit nomor 1 atau nomor 2. Ukuran Bortle ini sendiri misalkan langit nomor 9 seluruh langit itu terang benderang. Hanya beberapa bintang yang kelihatan. Kemudian kalau langit nomor 8, kelas 8 itu beberapa benda langit lumayan kelihatan yang redup seperti M31, M44. Ya, mungkin nanti bagi yang mengcopy file yang sudah saya bagikan bisa membaca lebih lanjut ya tentang ini ya. Jadi ada skala 6, skala 5, di sana ada beberapa petunjuk-petunjuk. Kalau kelihatan benda langit ini berarti dia Bortle kelas ini. Kalau benda ini nggak kelihatan berarti dia Bortle kelas ini dan sebagainya. Sampai akhirnya kelas 1 Excellent Dark Sky. Juga satu hal sebelum saya tutup adalah bahwa dalam ya mungkin bagi astronom amatir yang agak serius, terutama bagi yang suka motret, biasanya ada beberapa kondisi langit yang juga perlu diperhatikan. Meskipun dia sudah berada di tempat yang bagus secara polusi udara dan cahaya itu jauh, langitnya bagus, tapi ternyata masih menemukan beberapa rintangan, misalnya seperti yang disebut sebagai SING dan
transparansi. Biasanya memang kalau di astronom amatir di kita belum terlalu familiar, tapi kalau di luar negeri itu sangat familiar. Jadi yang dia lakukan nggak cuma ngelihat cuaca, nggak cuma ngelihat prediksi cuaca, nggak cuma ngelihat prediksi awan, nggak cuma ngelihat tentang betapa cerahnya awan, tapi juga saying dan transparansi. Saya nggak bahasakan ini dengan bahasa Indonesia karena saya belum menemukan padanannya. Saying adalah kondisi di mana langit itu diam, dalam arti dia tidak terlalu banyak turbulensi udara. Kita tahu bahwa langit itu banyak turbulensi udara. Langit di atas kita itu adalah lapisan atmosfer yang banyak turbulensi udara. Dan di tempat-tempat yang memang punya landscape yang tidak datar, seperti di perbukitan, di gunung dan sebagainya, di mana turbulensi udara bisa sangat parah, membuat sea menjadi parah, menjadi jelek, sehingga benda langit yang harusnya tajam itu menjadi blur kalau kita lihat atau kalau kita foto, karena dia digoyang-goyang oleh turbulensi udara. Jadi efeknya yang paling kentara adalah ketika bintang terlihat seperti ketika bintang berkelap-kelip dengan efek yang sangat parah gitu, kelap-kelipnya itu parah. Mungkin bagi beberapa orang indah melihat bintang berkelap-kelip, tapi bagi kita yang amat astronomi atau bahkan yang motret, bintang kelap-kelip itu adalah kondisi langit yang sebenarnya tidak ideal. Kemudian selain saying, juga ada yang disebut sebagai transparansi, di mana ternyata antara kita dengan benda langit, medium udara yang di antara kita itu ternyata medium udaranya tidak bersih. Oke lah, nggak ada awan, tapi ternyata ada hal-hal lain seperti misalkan seperti ada embun, kemudian seperti ada asap dan lain sebagainya, membuat transparansinya itu berkurang. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kita potret harusnya mendapatkan seperti ini, ternyata malah jadi seperti kelabu seperti ini ya, jadi nggak terlalu jelas. Ini disebut sebagai transparansi, di mana ini transparansi yang bagus, ini transparansi yang buruk. Dan ini juga merupakan bagian dari kondisi langit yang bisa kita ukur dan bisa kita bisa kita cari untuk dapatkan hasil terbaik. Memang sehingga transparansi biasanya terkait dengan orang yang sering motret, karena biasanya itu sangat berpengaruh pada hasil gambar. Tapi bagi orang yang suka observasi benda langit langsung, terutama bagi observasi benda langit kecil seperti planet, juga biasanya itu akan sangat terpengaruh. Kalau kita lihat planet Jupiter, Saturnus, planet Saturnus dan Jupiternya goyang, bukan karena teleskop yang goyang, tapi karena memang langitnya goyang, itu berarti sehingga jelek, dan itu bisa mempengaruhi. Dan itu sekali lagi itu bisa dipengaruhi oleh lokasi yang berbeda. Tadi misalnya kalau kita berada di lokasi A, angin bertiup dari arah sini, lokasi A ini lebih baik di sini. Contohnya misalkan mendapatkan hasil view lebih baik dibanding lokasi B, karena ketika angin sudah melewati puncak bukit atau puncak gunung, ketika dia melewati puncak gunung, dia akan berturbulensi di sini. Nah, turbulensi udara inilah yang pada akhirnya membuat orang yang berada di side B atau di lokasi B melihat Jupiter itu akan melihatnya blur, karena dia terlalu banyak turbulensi udara yang berada di antara dia dengan si Jupiter. Jadi akan menghasilkan gambar yang lebih jelek seperti itu. Ya, mungkin kira-kira itu saja. Mungkin memang sangat banyak yang ingin saya bahas, tapi ya saya coba resumkan dalam waktu yang cukup singkat. Sekian, terima kasih banyak. Oh ya, udah banyak yang tanya ya. Oke, kita lanjut. Silakan saya bertanya. Ini ada pertanyaan dari Arya Wijaya. Arya Wijaya, silakan Mas Arya. Kak, apakah navigasi wahana antariksa jika ingin menentukan untuk pergi ke suatu tempat atau suatu titik mengandalkan bintang-bintang sebagai acuannya? Ya, jadi menarik. Jadi memang kalau kita navigasi di lautan, masih di permukaan bumi, kita menggunakan teknologi. Kalau sekarang menggunakan teknologi GPS dan sebagainya. Tapi orang dulu belum ada teknologi pakai bintang-bintang tentu saja. Tapi apakah kalau ternyata perjalanan itu nggak cuma di bumi, tapi juga luar antariksa? Nah, ternyata ada sistem koordinat, namanya sistem koordinat galaktik ya. Jadi acuannya nggak lagi bumi, acuannya nggak lagi nggak lagi bumi, tapi acuannya adalah bintang-bintang. Nah, tentu saja itu juga menggunakan koordinat tersendiri untuk bisa membuat navigasi bagi para penjelajah. Ya, sayangnya memang saat ini belum terlalu sering digunakan karena memang manusia paling jauh aja ke bulan ya. Ya bulan tentu saja navigasinya belum menggunakan bintang-bintang karena kita bulan itu kelihatan dekat gitu. Jadi orang yang pergi ke bulan navigasinya ya cukup mudah menggunakan perhitungan matematis, di mana roket diarahkan ke arah bulan,
dengan pergerakan bumi dan bulan yang masing-masing punya pergerakan, tinggal dilontarkan ke arah yang sama dan tinggal ditunggu roket itu akan sampai ke sana. Tapi kalau ternyata dia navigasinya itu ke planet luar angkasa, ke planet atau bahkan bintang-bintang, ya entah itu kapan terjadinya, tapi yang jelas itu juga menggunakan navigasi yang disebut sebagai navigasi galaktik. Jadi skala acuan itu adalah galaksi Bima Sakti, di mana pusat galaksi Bima Sakti berada, disitulah jadi arah acuannya ke arah pinggiran galaksi lah, apa ke arah pusat galaksi kah, apa ke arah piringan galaksi lah, dan sebagainya. Itu juga ada sistem koordinatnya sendiri. Seperti itu. Boleh Kak, lagi ini pertanyaan lebih banyak, kira-kira mau dijawab semua atau tidak? Ini yang bertanya masih nonton atau gimana? Karena kalau ternyata yang bertanya udah nggak ada, ya ngapain saya jawab? Nggak apa-apa, ini kayaknya masih banyak yang nonton ya. Sudah 17 orang, boleh lah. Ada pertanyaan Kak dari Siti Nuraini, Kak. Saya sudah lama mulai memperkenalkan astronomi ke anak-anak. Gimana caranya saya memperkenalkan cara observasi langit ke mereka dengan cara yang mudah diterima? Apakah dengan menyampaikan info tentang azimut dan altitude juga? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi disesuaikan dengan pengetahuan si anak. Maksudnya dengan kemampuan serap si anak. Contohnya seperti anak saya, anak kita. Bizar, anak kita itu baru umur 2 tahun. Dia sangat tertarik sama langit, karena memang kita sering kenalin juga. Kemanapun, kapanpun dia keluar di malam hari, dia akan nengok ke atas dan dia nyari apa? Bulan. Karena bulan adalah benda langit terterang di langit malam. Jadi kita kenalkan itu namanya bulan. Jadi kapanpun dia ngelihat langit malam ada sesuatu terang di atas langit, itu disebut sebagai bulan. So far sampai saat ini selalu benar. Nah, setelah dia sudah kenal bulan, saya coba kenalkan yang namanya bintang. Meskipun yang kita tunjuk itu sebenarnya planet ya, karena planet cenderung lebih terang dibanding bintang di langit malam. Tapi saya bilang itu bintang, jadi bulan, bintang. Ini bulan terang, ini yang lebih duduk bintang. Sampai saat ini sayangnya dia belum kenal bintang karena belum bisa menyebut bintang. Tapi itu 2 tahun, umur 2 tahun. Sekarang kalau misalkan umur Mbak Siti Nuraini misalkan umurnya yang lebih tua, misalkan 3 tahun, udah bisa ngomong, udah bisa menunjuk sesuatu, udah bisa mengidentifikasi sesuatu, mulailah dari identifikasi benda-benda tersebut dan bedakan antara minimal dari yang paling mudah dari cahayanya, yang paling terang bulan. Seperti yang tadi saya bilang, seperti yang tadi saya bahas tentang magnitudo. Benda langit malam hari terterang apa? Bulan. Ya udah bulan. Lalu setelah bulan apa? Apa tadi? Ingat nggak? Setelah bulan, Venus. Nah, Venus planet terterang. Bintang titik terterang di langit malam setelah bulan adalah Venus. Artinya kalau ada titik yang sangat terang yang cuma bisa dikalikan sama bulan, berarti dia adalah sebenarnya bukan bintang tapi Venus. Maka kita ternyata itu bukan bintang, itu bulan. Itu adalah planet Venus. Lalu planet-planet yang lain, ya tentu saja kita yang mengajarkan harus tahu juga itu sebenarnya apa, bintang atau planet. Kita bisa ajarkan ke mereka kalau dia udah bisa komunikasi, kita ajarkan. Itu lihat bintangnya kelap-kelip atau tidak. Kalau tidak kelap-kelip dia planet karena dia ukurannya lebih besar di langit. Kalau dia kelap-kelip ternyata dia adalah sebenarnya bintang bukan planet. Jadi ada bintang dan planet bisa dibedakan dengan kecelakaan dan karakter fisiknya, dia kelap-kelip atau tidak. Kemudian setelah itu bintang, ya bintang biasa kelap-kelip. Bintang ada banyak, lalu bintang terkelompokkan menjadi rasi-rasi bintang seperti tadi saya bahas. Ada rasi bintang A, rasi bintang B dan sebagainya. Tentu kita harus tahu dulu. Lalu setelah itu kita kenalkan. Yang ini coba lihat, ini ada bentuknya seperti rasi bintang. Oh, dia adalah rasi bintang Crux namanya secara internasional. Kemudian dia ada rasi bintang apa, rasi bintang apa dan sebagainya. Kalau dia udah lama-kelamaan kita ajarin seperti itu, dia akan hafal. Lalu misalkan suatu malam dia akan tanya, kenapa rasi bintang ini nggak kelihatan? Nah, kita cari tahu jawabannya. Ternyata rasi bintang ini lagi nggak kelihatan karena matahari lagi ada di arah sana. Baru dari situlah dibahas kenapa matahari bisa bergeser di antara bintang-bintang. Oh, ternyata memang karena bumi bergerak mengelilingi matahari, makanya matahari terlihat seperti bergeser di langit malam. Dan pergeserannya ternyata di situ-situ aja. Artinya ada satu daerah rasi yang selalu dilewati oleh matahari, disebut sebagai zodiak. Oh, ada rasi bintang non zodiak, ada rasi bintang zodiak. Oh, ternyata rasi bintang zodiak ini daerah yang dilewati oleh matahari. Matahari nggak pernah lewat di daerah non zodiak.
Planet-planet juga sama karena daerah orbitnya juga sama, bidang orbitnya sama dan sebagainya. Nah, itu dari situ baru merambah ke hal-hal yang lain sebagainya. Ya tentu saja saya tidak menyarankan langsung terkait dengan apa namanya altitude, azimut dan sebagainya. Nah itu kalau udah apa ya, mungkin kalau udah SMP SMA gitu ya. Kalau misalnya sudah sekelas SMP, Bu, itu benda langit apa yang ada di atas rumah Pak RT? Itu kalau bisa udah langsung diajarin aja. Enggak, jangan gitu ngomongnya. Nih saya ajarin nih. Jadi utara, selatan, timur, barat. Oh iya. Ini azimutnya sekian nilainya. Oh iya. Ketinggiannya sekian. Oh iya. Pasti dia udah paham lah orang-orang SMP. Apalagi SMA gitu ya. Nah, mulailah diajarin tentang itu. Oh, ternyata ada sistem koordinat. Oh, ternyata ada matematikanya itu di SMA dia belajar matematika, diajarin tuh matematika astronomis. Oh, ternyata ada skala horizontal, skala koordinatnya sekian menggunakan rumus sekian dan sebagainya. Nah, itu panjang. Selamat selamat menjelajah langit dan mendongeng pada anak-anak. 2 pertanyaan terakhir ya, Kak. Silakan. Kak, seberapa efektif sih Earth Hour dalam pengamatan benda langit? Apakah skala botol di suatu daerah dapat menjadi lebih baik secara drastis karena Earth Hour? Ya, Earth Hour memang ya sudah beberapa tahun berjalan ya kita. Ini adalah kampanye yang digalakkan oleh WWF yang bagi kita para astronom amatir sebenarnya sangat selaras karena kita butuh langit gelap. Yang jelas yang perlu kita ketahui adalah ada 2 musuh utama dalam pengamatan langit malam. 3 sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya cuaca. Tapi kalau cuaca kita bicaranya tentang meteorologis lah, itu BMKG bukan astronomis. Ada kajiannya tersendiri. Tapi anggaplah semua setiap kali kita ngamat langitnya selalu cerah. Kita udah lihat prediksi cuaca cerah. Tapi yang kita harus hadapi berikutnya adalah ada 2 hal, yaitu adalah kondisi langit terkait dengan polusi udara dan polusi cahaya. Polusi udara, ya tentu saja tadi seperti yang tadi saya sampaikan ada situs khusus tentang polusi udara. Tentu saja kita harus menghindari daerah dengan polusi udara yang tinggi seperti Jakarta. Yang jelas 2 hal, polusi udara bentuknya seperti lapisan polusi yang membentuk seperti awan tipis yang menghalangi pandangan kita terhadap bintang-bintang. Cahaya bintang udah lemah, dihalangi lagi sama si lapisan padat berupa polusi udara. Makanya dari bawah kota Jakarta nggak kelihatan apa-apa, cuma beberapa bintang terang aja. Ditambah lagi ada polusi yang namanya polusi cahaya. Di bawah sini ada lampu, banyak yang lampunya nggak pakai tudung, bahkan diarahkan ke atas. Lampunya itu menerangi bagian bawah polusi udara. Udah butak, nggak kelihatan, ditambah terang dari bawah, itu makin nggak kelihatan. Makanya kalau Earth Hour misalkan, anggaplah Earth Hour di Jakarta atau di Indonesia itu efektif. Semua kota Jakarta semua lampu mati, efektif sekali. Mati. Tapi apakah polusi udara tetap hilang? Tidak. Polusi udara tetap di sana, meskipun lampu mati, nggak ada polusi cahaya, polusi udara ada. Artinya memang harus ada kampanye berikutnya adalah bukan Earth Hour ya, nggak tahu namanya apa, yang jelas adalah penggunaan kendaraan bermotor yang harus dikurangi. Ya mungkin dalam hal ini kalau setiap hari Minggu Car Free Day. Car Free Day-nya jangan hari Minggu aja, seminggu 7 kali. Jadi sehingga membuat lapisan polusi itu hilang. Sehingga kalau ternyata lagi Earth Hour dan Car Free Day itu sama-sama langitnya bersih dari cahaya dan juga bersih dari polusi udara. Ditambah lagi tentu saja memang sayangnya di Indonesia sendiri Earth Hour belum terlalu efektif karena belum semuanya sadar untuk mematikan lampu meskipun hanya cuma 1 jam. Pertanyaan terakhir ya Kak. Tadi Kakak menjelaskan, ini pertanyaan dari Muhammad Yusuf Satria. Oke, silakan. Tadi Kakak menjelaskan tentang SING. Biasanya di daerah perbukitan. Akan tetapi kalau daerah di Malang yang memang tepi laut. Yang memang tepi laut itu di selatan dan gunungnya itu di timur dan barat. Apakah harus survei dulu? Ya. Jadi untuk mengetahui tentang SING ini memang pada akhirnya harus cross disiplin ilmu ya. Jadi tentu saja selain meteorologi juga geofisika ya. Jadi harus tahu dulu tentang geologi tempat yang mau kita jadikan pengamatan. Ini sebenarnya biasanya digunakan oleh astronom profesional kalau dia mau milih tempat buat membangun observatorium. Contohnya kayak
kita mau bikin di Kupang itu adalah kajiannya itu gimana caranya tempat itu bebas dari gangguan seeing yang terlalu banyak atau transparansi yang terlalu banyak. Tempatnya apakah bagus ya, dia harus cari tahu dulu lautan biasanya anginnya kemana, di bulan-bulan apa angin barat apa angin timur, arahnya kemana. Kalau arahnya itu ke arah sebuah perbukitan, maka perbukitan yang menghadap ke laut itu seeing-nya lebih bagus. Berarti sebaliknya seeing yang setelahnya, di bukit setelahnya itu ternyata turbulensinya sangat tinggi. Berarti kalau mau ngamat ya jangan dari sisi sebaliknya, tapi dari sisi yang arah ke pantai, misalnya seperti itu. Kalau di perbukitan, tapi yang jelas silahkan lihat kebanyakan teleskop-teleskop besar, observatorium. Idealnya mereka biasanya di puncak gunung pertama karena agar transparansinya bagus, karena udara lebih tipis kalau di pegunungan. Yang kedua, seeing-nya akan lebih bagus karena angin ya tidak berada di lembahnya gitu ya, tapi berada di puncaknya. Atau enggak di daratan tinggi seperti Plateo gitu ya, atau di sini misalkan contohnya kayak yang paling bagus itu adalah salah satu yang paling bagus di dunia adalah di Chile, di Gurun Atacama, di Gurun. Namanya Gurun itu adalah daratan yang luas, Plateo. Entah itu tinggi atau daratan yang rendah tapi kayak di padang rumput luas gitu ya. Kalau kita berada di padang rumput, angin itu bertiupnya itu sejajar gitu. Jadi istilahnya bukan turbulens tapi laminar. Laminarnya anginnya laminar, sejajar. Kalau angin bertiup sejajar, maka cahaya yang datang ke kita itu turbulensinya, gangguan cahayanya tidak terlalu parah. Tapi kalau angin bertiupnya nggak sejajar, kadang turun, kadang naik, terus berputar-putar, nah itu cahaya diputar-putar juga sama si angin, sehingga membuat seeing menjadi hancur-hancuran. Jadi sekali lagi untuk bisa mencari tahu, contohnya di Malang itu ya harus ada kajian khusus terkait dengan geologi atau tentang studi tentang permukaan kontur tanah di sana, termasuk iklimnya di sana ya. Iklim lokalnya di sana seperti apa? Apakah di sana cuacanya dingin, apa cuacanya panas? Kalau tempatnya itu berada di pertemuan antara cuaca dingin dan angin panas, biasanya itu justru malah membuat cuacanya jadi sangat buruk, membuat turbulensinya jadi parah dan sebagainya. Carilah cuaca yang tidak terlalu ekstrim, sehingga perubahannya tidak terlalu ekstrim sehingga membuat kondisi iklimnya di sana tenang. Baik, kalau gitu kita sudahi ya Kak. Nggak ada lagi yang nanya? Sebenarnya ada pertanyaannya yang lain, cuma berhubung waktunya sudah melewati batas, mungkin pertanyaan itu bisa nanti ditanyakan langsung ke Kak Rehan atau ditanyakan pada sesi pertemuan berikutnya. Baik. Selagi saya mau closing, Kakak bisa pilih satu pertanyaan terbaik karena ternyata ada apa ada hadiah untuk penanya terbaik di sesi ini. Hadiahnya berupa lampu bulan kalau tidak salah. Oh, lampu bulan. Oh. Betul. Kalau gitu saya juga mau dong. Mungkin kalian bisa dipilih dulu. Oke. Jadi sekian pertemuan rutin dari HJ yang ke-8 ini. Apabila ada pertanyaan atau bagi kalian yang belum sempat untuk nonton pertemuan rutin kali ini dan kelewatan untuk registrasi, jangan lupa untuk follow IG HJ di @HJ84. Di sana biasanya kami akan menginformasikan atau jadwal-jadwal pertemuan rutin HJ dan bagaimana caranya bisa mengikuti pertemuan itu sendiri. Ya. Begitu. Gimana Kak Ray? Sudah dapat? Oh ya. Tadi aku sempat ingat tentang saya sebenarnya sangat tertarik dengan pertanyaan dari Mbak Siti Nuraini tadi ya, terkait dengan bagaimana cara kita mengajarkan ke anak-anak. Kebetulan saya juga sudah jadi seorang ayah, jadi ini kita juga senasib ya, bagaimana caranya kita membuat anak kita ini suka astronomi. Bagus, kita harus menyebarkan virus astronomi dari orang-orang terdekat kita. Jadi pertanyaan terbaik bagi saya adalah pertanyaan dari Mbak Siti. Baik, selamat untuk Mbak Siti Nuraini. Mbak Siti berhak mendapatkan hadiah atau gift dari HJ, dan hadiah tersebut disponsori oleh Toko Astronomi. Terima kasih Toko Astronomi. Terima kasih Toko Astronomi. Mungkin cukup sekian pertemuan rutin ke-8 ini. Cukup menarik bahasannya, cukup mendalam, dan banyak sekali pertanyaan ternyata dari teman-teman yang nonton.
kami sudahi pertemuannya. Terima kasih Kak Muhammad. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak itu buat yang sudah nonton. Jangan lupa mungkin nanti ikut pertemuan berikutnya. Betul. Dan tentu saja mungkin sedikit pesan dari saya sebelum ditutup. Sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti arahan pemerintah, tetap di rumah, ikuti protokol yang ada, dan semoga kita semua sehat-sehat sampai pandemi ini selesai. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya.